beraktivitas dengan baik. Terlebih kita masih diberi kesehatan dan keselamatan serta rezeki yang luar biasa. Pada malam hari ini saya Koko Widiatmoko akan memandu acara OMG, obrolan malam Jumat. Memang sengaja dirancang dilaksanakan setiap malam Jumatnya, sehingga kesannya bukan lagi mistis tapi memicu, menginspirasi teman-teman yang berminat, pegiat di bidang kewirausahaan. Pada malam hari ini acara OMG terselenggara berkat kerjasama Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, BEC Unikama, lalu Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia, kemudian juga Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Diri Lotus. Pada malam hari ini, materinya adalah Mas Pramudia Herlambang akan berbicara tentang bagaimana sih mengelola keuangan. Nah, mengapa ini penting? Lalu bagaimana caranya? Dan ini referensi pengelolaan keuangan adalah Seni Kelola Keuangan ala Kakek Bu. Nah, ini istilahnya aja sudah aneh, maka ini menjadi hal baru. Bagaimana keuangan sebuah wirausaha itu sangat penting. Produk bagus, tapi pengelolaannya keuangan tidak bagus, ya tentu hasilnya tidak bisa maksimal dan tidak sesuai yang diharapkan. Berbagai macam cara, berbagai macam metode dapat teman-teman baca, teman-teman pelajari, dan pada malam hari ini, mari kita simak paparan dari Mas Pramudia Herlambang tentang Seni Kelola Keuangan ala Kakek Bu. Monggo Mas Pram. Ya, terima kasih. Saya langsung share screen ya. Monggo. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ketemu lagi saya hari ini sebagai pemateri Seni Mengelola Keuangan ala Kakek Bu. Ya, ini kenapa saya munculkan materi ini? Baik, saya cerita sedikit saja. Saya kebetulan jalan-jalan ke Gramedia, kemudian saya menemukan buku ini, kemudian saya pelajari, dan ini kok materinya kok menarik ini. Ini coba saya sharingkan ke Bapak Ibu, moga-moga dengan sharing ini, karena keterampilan mengelola keuangan ini wajib dipunyai, setidaknya dipunyai oleh Bapak Ibu semua, bagaimana cara mengelola keuangan ala Kakek Bu ya. Ini memang berasal dari Jepang. Saya share screen ya. Kelihatan ini Pak ya? Pak Kuku kelihatan? Bentar. Oke. Kelihatan ya? Bentar ini kok macet ini. Udah gini aja. Kelihatan? Ya, kelihatan Pak. Ya, garansi saya ya. Iya, garansinya Pak Pram. Ya, garansi saya akan memberikan janji kepada Bapak Ibu semuanya, jika dalam 5 atau 10 menit ke depan Bapak Ibu tidak mendapat manfaat dari webinar ini, monggo kalau maunya leave tidak apa-apa, tanpa izin dulu. Karena kenapa? Jika Anda mempraktekkan cara-cara yang saya berikan, insya Allah kehidupan keuangan Bapak Ibu semuanya pasti akan lebih baik. Ya, jadi memang ini harus dipraktekkan. Jadi besarkan niat Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengatur keuangan ini. Jadi memang perlu niat yang kuat. Jika Bapak Ibu setuju, bisa dituliskan di kolom chat. Setuju. Silakan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu setuju dengan pendapat saya tadi, bisa diketikkan di kolom chat. Selanjutnya, ya apa itu Kakek Ya, ini memang dari Jepang, bacanya Kakek Ya,
Dalam bahasa Jepang itu artinya buku rekening rumah tangga yang dipopulerkan oleh Hari Makoto, jurnalis Jepang pada tahun 1908, dipublikasikan di majalah khusus ibu rumah tangga namanya Fuji no Tomo. Ya. Ada pertanyaan buat Bapak Ibu semuanya. Saya ingin melihat, bisa ditulis di kolom chat. Ini pertanyaan saya. Bentar. Ya, apa sih perbedaan kebutuhan dan keinginan? Mungkin bisa dituliskan di kolom chat, Bapak Ibu. Silakan. Apa sih perbedaan antara keinginan dan kebutuhan? Sepengetahuan Bapak Ibu semuanya. Enggak apa-apa. Bisa dituliskan di kolom chat. Ya, tadi Pak Lukman, kebutuhan harus dipenuhi. Ya. Ada yang lain? Silakan. Saya memang sengaja mempertanyakan ini biar ada interaksi antara kita. Jadi enggak saya aja yang ngomong. Saya ingin tahu pengetahuan Bapak Ibu semuanya, apa sih yang membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Yang lain? Pak Dwi? Ya. Pak Dwi menuliskan kebutuhan itu pasti dan keinginan itu bisa berubah. Ya. Mbak Elija, kebutuhan adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Kalau keinginan apa Mbak Elija? Apa sih yang membedakan keinginan dan kebutuhan? Pak Ujang, mungkin mau berpendapat? Pak Kuku? Pak Lukman? Kebutuhan adalah pokok, keinginan itu bisa ditunda. Jadi memang pendapat keinginan itu nafsu. Ini Pak Lukman, ini serem nih. Ya. Sebetulnya apa sih yang membedakan keinginan dan kebutuhan? Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang mau tidak mau harus dipenuhi. Contohnya kebutuhan makan, kebutuhan bayar listrik, kebutuhan bayar telepon, bayar air, itu kan sesuatu yang harus dilakukan, harus dibayar, mau tidak mau. Kalau kita tidak membayarkan pasti kan kesusahan kita. Listrik tidak bayar, pasti kita kan kena denda atau listriknya dimatikan. Kalau keinginan adalah sesuatu yang bisa ditunda. Contohnya keinginan untuk nonton film atau keinginan untuk makan-makan, itu kan bisa ditunda. Jadi kebutuhan itu wajib dipenuhi. Kalau keinginan itu bukan tidak wajib dipenuhi, tapi bisa ditunda. Selanjutnya, ya, ada 4 pertanyaan mendasar pada metode Kakebo. Ya, yang pertama, berapa banyak yang tersedia? Maksudnya, berapa banyak uang, entah itu pendapatan atau hasil bisnis Anda yang tersedia, yang Anda dapatkan. Kemudian yang kedua, berapa banyak yang ingin disimpan. Ini problem semua orang, bahkan saya pun, ada sesuatu kesulitan apabila kita menabung. Ini soalnya tergantung dari niat kita sendiri. Kemudian berapa banyak yang ingin dibelanjakan. Jadi uang-uang yang tersedia tersebut ingin dibelanjakan di bulan depan tuh kita harus memperhitungkan, merencanakan. Kemudian yang keempat, bagaimana cara memperbaiki agar lebih baik lagi. Jadi dari hasil perhitungan kita, Kakebo kita evaluasi apakah uang-uang yang kita rencanakan apakah sesuai atau tidak. Kemudian macam-macam kebutuhan menurut Kakebo. Ini menurut Kakebo ya. Hampir sama, yaitu survival, yaitu kebutuhan pokok, makan, minum, listrik, air. Kemudian yang opsional, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu ya kebutuhan yang bisa apa ya, jalan-jalan, kemudian makan-makan, itu bisa ditunda. Kemudian kebutuhan culture. Kebutuhan culture itu adalah kebutuhan untuk menambah wawasan kita, ilmu kita. Contohnya kita langganan koran, kita langganan majalah. Ini kebutuhan yang apa? Kadang-kadang kita
kalau saya tuh paling enggak 2 bulan sekali saya jalan-jalan ke Gramedia, beli buku. Saya memang hobinya memang membaca, Pak. Jadi memang ada anggaran khusus untuk membeli buku. Kemudian kebutuhan ekstra, yaitu kebutuhan tambahan. Contohnya tiba-tiba ada undangan pernikahan, tiba-tiba ada kebutuhan mendesak. Contohnya kemarin itu saya tuh kemarin habis 6 juta, tiba-tiba air saya tuh mati. Jadi pegawai saya tuh ngomong saya, Pak, airnya mati. Aduh, kalau airnya mati nih nggak bisa cuci, saya sampai 2 hari nggak mandi. Nah, ini kan juga butuh dana ekstra. Padahal itu tidak saya sediakan, tapi ya mau nggak mau ambil dari tabungan ya harus saya keluarkan. Jadi itu memang harus dianggarkan. Jadi kuncinya inilah ya, pengendalian diri adalah kunci. Maka tidak ada kata boros dalam belanja. Jadi semua itu tergantung kita, mau boros, mau hemat, itu terserah kita. Tapi sebagian besar Bapak Ibu yang di sini pasti inginnya hemat, tabungannya menjadi banyak. Ya, tahapannya apa? Yang pertama adalah mencatat pemasukan bulanan. Ya, jadi Bapak Ibu diharapkan mencatat pemasukan bulanan. Kalau Bapak Ibu sebagai pegawai, setiap tanggal 1, setiap gajian harus dicatat. Kalau Bapak Ibu sebagai pengusaha, setiap hari hasil penjualan dari bisnis Anda harus dicatat ya, setiap hari, setiap saat. Pak, kalau banyak pencatatannya malam sebelum tidur bagaimana? Jangan, pasti akan terlewatan. Jadi setiap ada pemasukan harus dicatat. Kemudian catatan pengeluaran bulanan ya. Itu juga harus ditulis. Kemudian membuat perencanaan pengeluaran. Nanti contoh-contohnya nanti saya tunjukkan lewat Excel. Kemudian adalah evaluasi dari realisasi perencanaan pengeluaran tadi. Ya. Saya lanjutkan. Jadi kita ini menuju ke Excel. Ya, kita akan berpindah ke Excel. Untuk saya tunjukkan bagaimana cara-cara perhitungannya. Sebentar, saya capture dulu. Nanti pertanyaan di akhir aja ya. Ya, kelihatan ini Bapak Ibu Excel-nya? Belum kelihatan, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Baru kelihatan. Pemasukan ya. Biasa kalau dengan teknologi ini kadang-kadang. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan pemasukan. Ya. Jadi boleh Bapak Ibu screenshot ya. Ini contoh-contoh cara membuat laporan keuangan untuk pemasukan. Jadi Bapak Ibu dilihat di tabel sebelah kiri. Jadi Anda membuat Januari, Februari, dan seterusnya. Contohnya seperti ini ya. Gaji ditulis 1.500.000. Anda catat setiap pemasukan. Bonus 200.000, jual pulsa jika Anda punya bisnis itu 300.000, toko online 1.200.000 dicatat, freelance kalau ada penghasilan freelance dicatat 500.000, demikian seterusnya sampai dengan Februari, Maret, April, dan seterusnya. Seperti itu. Ini masih perhitungan apa ya? Kasar, masih kotor ya. Jadi kita catat aja semua pemasukan yang kita terima. Kemudian kita buat laporan keuangan seperti ini. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Jadi ini contoh catatan pengeluaran di bulan Desember ya. Contohnya di bulan ini ya. Listrik air 200. Anda catat aja ya, setiap hari sayuran, diapers, beli ikan, bawang putih, parkir di pasar. Jadi Anda tulis semua pengeluaran. Pengeluarannya itu harus catat setiap menit ya. Jangan
pencatatannya di waktu malam, di waktu Anda mau tidur, kemudian Anda melakukan pencatatan keuangan, saya khawatirnya Anda kelupaan. Jadi setiap Anda melakukan pengeluaran selalu dicatat. Bisa menggunakan Excel atau menggunakan buku seperti ini ya, kecil. Yang penting ada pencatatan. Ya. Ini harus disiplin kita. Setelah itu, setelah membuat catatan seperti ini, kita breakdown, kita pilah-pilah seperti ini. Kelihatan ya? Contohnya seperti ini. Ya, kita pilah menjadi 4 kategori. Jadi kategori kebutuhan hidup, jadi listrik, air itu harus ditulis. Makan, sayur, ikan, bawang putih semua harus ditulis. Jadi kebutuhan yang menyangkut kehidupan Anda yang penting itu harus dicatat. Kemudian kebutuhan ekstra, ya, contohnya transportasi, parkir di pasar pun harus ditulis. Servis sepeda juga harus ditulis kalau ada servis sepeda. Kemudian kebutuhan opsional, kebutuhan yang bisa dipenuhi bisa enggak. Contohnya camilan 15.000, kemudian culture tadi 5 koran 3.000, ini Anda tulis. Kemudian total seperti ini. Jadi ini pengeluaran yang sudah dipilahkan dengan 4 kategori tadi. Memang pada awalnya kita memang berat ya, tapi memang ini harus dilakukan. Kemudian lakukan pengeluaran bulanan. Ini catatannya. Ya. Jadi dari sini, dari bulanan tadi, ya, Anda pilah-pilahkan. Di bulan Januari tagihannya semua itu berapa? Anda total. Dari total yang sebelah sini tadi, ya, dari tagihan ini 700.000, ya, Anda masukkan di sini. Ya. 700.000. Makannya berapa? Kebutuhan anak berapa? Transportasi berapa? Ini harus Bapak Ibu catat secara terperinci. Kebutuhan ekstra, kebutuhan keinginan. Anda tulis, ya. Dari total-total tadi Anda masukkan ke sini. Kalau Anda rutin melakukannya, pasti tidak akan berat. Kemudian, buatlah rencana pengeluaran bulanan. Contoh kolomnya seperti ini. Ya, kelihatan ya? Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Ya. Di Januari, Nampak. Anda buat perencanaan pengeluaran, kemudian taruh uang-uang yang Anda rencanakan di dalam amplop seperti ini. Ya. Jadi Anda sediakan amplop seperti ini, kemudian dituliskan di sini tagihan. Kemudian ambil lagi amplop lagi, ya, ditulis lagi kebutuhan. Dari amplop ini, dari tagihan, Anda masukkan. Anda merencanakan di bulan Januari untuk bulan depan tagihannya itu berapa? Anda masukkan di amplop sini. Kemudian tabungan. Nah ini yang penting. Bapak atau Ibu harus menganggarkan berapa uang yang harus ditabungkan. Ya. Terserah jumlah nominalnya, terserah Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa 100.000 per bulan, 200.000. Yang penting rutin. Kemudian kebutuhan anak, masukkan ke dalam amplop untuk kebutuhan anak. Kemudian transportasi. Jadi setiap pengeluaran ini ada amplopnya sendiri-sendiri. Ya. Setelah Anda memasukkan uang-uang ini di amplop, kemudian setiap pengeluaran yang Bapak lakukan tetap ada pencatatan. Ya, apapun pengeluaran harian Anda, tetap Anda catat. Kemudian jangan lupa lakukan evaluasi dari uang-uang yang Anda anggarkan tadi, dari pengeluaran tadi, cukup atau tidak. Itulah gunanya evaluasi. Pak, kalau seandainya tidak cukup bagaimana? Ya, Anda jangan mengambil dari pos-pos yang lain. Tugas kita adalah untuk ya mencari penghasilan tambahan. Bagaimana caranya agar mungkin tagihan kita ternyata kurang, Pak. Apakah saya bisa mengambil posnya tabungan? Jangan. Ya. Ini cara kita untuk
mendisiplinkan diri untuk tabungan, jangan diganggu-gugat. Kalau tagihannya kurang, kita harus usahakan cari penghasilan tambahan lain atau mengurangi tagihan. Ya, mengurangi belanja mungkin bisa, culture itu bisa dikurangi, opsional bisa dikurangi. Jadi memang dari bulan pertama, bulan kedua pasti akan keberatan. Tapi kalau kita rutin, bulan ketiga pasti kita akan tahu, oh ini ternyata culture-nya harus dikurangi, tagihannya juga harus ditambah, tabungan juga harus ditambah. Seperti itu. Ya, kita kembali ke PowerPoint. Bentar. Ya, dari yang Excel yang tadi, nanti saya berikan ini ya, saya berikan soft copy-nya nanti, kolom-kolom yang tadi. Ya, jadi langkah-langkahnya, jadi kurangi pemasukan dengan tagihan. Ya. Tagihan itu apa saja, Bu? Jadi tagihan itu bisa tagihan listrik, tagihan air, tagihan wifi, ya semuanya, SPP. Jadi pemasukan yang Anda terima, entah dari gaji atau dari hasil bisnis Anda, itu masukkan ke dalam tagihan. Kemudian targetkan apa yang ditabung, ya berapa yang ditabung, terserah mau 100.000 per bulan atau 500.000 per bulan, itu harus rutin. Kemudian alokasikan kebutuhan bulanan. Jadi alokasikan pengeluaran yang Anda keluarkan di bulan depan. Terus dimasukkan ke dalam amplop-amplop yang tadi saya katakan. Itu. Kemudian pisahkan uang dalam pos-pos itu di dalam sebuah amplop seperti ini. Dan kemudian catat setiap pengeluaran harian Anda. Jadi ini pencatatan ini juga harus penting. Kemudian evaluasi. Ya, indikasinya ya berhasil atau tidak. Jadi apakah sesuai dengan apa yang direncanakan? Jadi pengeluaran itu apakah sesuai dengan amplop-amplop yang Anda siapkan tadi? Ya. Kalau sudah bisa, bahkan ada uang sisa, itu tandanya Anda berhasil. Jika tidak, kita evaluasi. Ya. Entah itu yang culture-nya dikurangi, atau entah itu opsionalnya dikurangi, jalan-jalannya dikurangi. Kita bisa evaluasi. Ya, mana yang perlu ditambah posnya, mana yang perlu dikurangi. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, ya, memang tanamkan niat dan komitmen tinggi untuk menggunakan ini, ya. Karena kenapa? Kesehatan uang itu, kesehatan keuangan Anda itu ditentukan oleh Anda sendiri, bukan orang lain, ya. Jadi berhasil tidaknya metode ini itu tergantung Anda. Ini metodenya ini sangat-sangat sederhana, ya. Yang berat itu prakteknya. Apalagi ada tabungan ini. Karena kenapa? Menurut saya tabungan itu bisa menjadi dana darurat. Jika sewaktu-waktu ya minta maaf kalau kita terserang musibah, ada keluarga yang sakit, nah itu kan mau tidak mau juga harus mengeluarkan uang dari tabungan daripada kita mengambil dari utang. Ya. Nah kenapa? Dengan metode ini jangan kaget tabungan Anda akan semakin banyak untuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Dan hidup Anda terkontrol dan terbebas dari hutang. Itu yang penting. Saya ini ya terus terang, saya itu banyak utangnya. Tapi sedikit demi sedikit saya akan mengurangi. Jadi kurangi pengeluaran, perbesar pemasukan. Tuh Pak, kalau maunya memperbesar pemasukan itu berat Pak. Memang memperbesar pemasukan itu memang berat, tapi yang paling gampang, yang paling bisa tuh kurangi pengeluaran. Yang suka ngopi-ngopi di warung-warung kayak Starbucks, nah ini mungkin bisa dikurangi. Yang suka makan-makan di luar, sebisa mungkin bisa masak sendiri di rumah. Jadi seperti itu singkatnya. Jadi nanti saya akan berikan soft copy-nya, kolom-kolom tadi yang Bapak Ibu saya ajarkan cara menghitung atau mencatat keuangan seperti itu tadi. Ya. Demikian
paparan saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Silakan Pak Guru. Baik. Aduh, ya, terima kasih Mas Pram. Ya. Teman-teman, ini luar biasa pemaparannya karena yang mau disampaikan adalah soal kesehatan. Ya. Nah, kesehatan itu bukan hanya sekedar fisik, sekedar mental, begitu kan? Kesehatan Tapi dompet. sekarang ada istilah kesehatan keuangan. Ya, kesehatan keuangan itu ternyata penting. Ya. Bahkan dipraktekkan oleh Mas Pram bagaimana caranya sampai detail dibawakan amplop per amplop ditulisi. Ya. Ya, saya enggak tahu dulu kuliahnya Mas Pram itu di opo gitu kok sampai masalah keuangan juga. Baik, untuk memperdalam teman-teman, jika ada yang ingin bertanya kepada Mas Pram untuk mendalami tentang model keuangan ala kakak ibu, monggo dipersilahkan langsung. Saya sharing sedikit Pak Kuku. Siap. Saya itu kan selalu memberikan THR ke karyawan. Dan THR itu 1 bulan gaji. Jadi karyawan itu kalau mau hari raya itu pendapatannya double. Gaji bulanan plus THR. Karena THR-nya itu ya lumayan besar karena 2 kali gaji. Maka saya setiap bulan selalu menabung, Pak. 100, 200 ribu. Gunanya untuk apa? Untuk tabungan THR-nya dia. Kalau saya berikan langsung 2 kali gaji, itu sangat berat sekali. Makanya saya gunakan teknik menabung seperti itu. Menabung THR. Jadi kadang-kadang saya tuh pernah dikomentari sama karyawan, waduh Pak Pram, sampai kok sampai segitunya ya untuk memberikan THR saya itu dari menabung THR. Jadi dia menimbulkan rasa apa ya, sungkan. Jadi kerjanya jadinya rajin, ya, karena melihat atasannya, bosnya itu sampai segitunya untuk memberikan THR, sampai menabung. Seperti itu. Monggo kalau Bapak Ibu mau ditanyakan. Nah, itu memang sekaligus mengedukasi ya Mas Pram ya sebetulnya. Jadi dengan sedikit tahu lah, sisi lainnya pegawainya terenyuh dan prihatin. Wih, bosku Iya. sebegitunya ya. Iya. Yang lain sebetulnya kan mengedukasi bagi mereka. Nah, bagaimana cara mengendalikan diri Mas Pram? Ngempete Mas Pram itu ya apa ya? Di tengah arus konsumerisme, bagaimana? Itu tadi, kita harus membesarkan niat, Pak. Saya nggak mau nanti saya tidak punya dana darurat. Nah itu, kalau sewaktu-waktu saya butuh, waduh ini ada, ya mohon maaf kalau mungkin ada ibu kita yang sakit, bapak kita yang sakit, anak kita yang sakit. Nah, itu kan. Masa kita harus utang lagi. Nah, itu. Jadi dengan dana tabungan itu bisa untuk jaga-jaga. Kalau seandainya kita ada musibah, gampangnya seperti itu sih Pak Koko. Jadi intinya harus disiplin mencatat keuangan. Disiplin mencatat keuangan. Iya. Pak Ujang, selamat malam. Waduh, wajahnya berubah ya Pak Ujang. Pangling aku Iya. Mas. Tambah ganteng ya. Tambah muda. Pak Kuku. Lama tak bersua. Di Zoom. Iya, sibuk. Kalau sibuk itu berarti kan alhamdulillah, gitu kan. Alhamdulillah. Monggo direspon Pak Ujang. Ya, udah itu apa yang katakan Pak Pram itu memang betul. Cuman kalau saya kan tekniknya saya di rekening aja saya. Ya. Saya rekening itu punya 4 rekening, jadi masing-masing ada posnya sendiri-sendiri. Seperti itu aja. Itu aja.
Ada yang khusus rekening buat keluar masuk, ada yang Nah, khusus buat tabungan gaji, nah, ada yang khusus buat tabungan itu. Jadi jadi bedanya cuma di amplop sama di rekening aja. ya sama aja Pak. Tekniknya Ye, ye, sama. ye. Jadi Ye, ye. memang kita harus memisahkan mana keuangan pribadi, mana keuangan bisnis. Nah, ini memang harus dipisah. Nggak boleh nyampur. Ye, ye, ye. Masih di mute ini Pak Koko. Masih di mute Pak Koko. Monggo Mas Priyadi, Bu Tian, Pak Bu Nur Aini, dengan metode pengalaman Mas Pram mengelola keuangan agar sehat uangnya. Monggo kita sharing-sharing. Pak Pri, monggo. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kuku, Mas Pram, dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sehat, sukses selalu. Amin. Kalau Mas Pram tadi pakai amplop, kalau Pak Ujang pakai rekening. Kalau saya pakai omplong kalengnya rokok, Pak Kuku. Jadi sudah berapa ya, semenjak saya pertama kali lulus kuliah kerja di MPM Honda Kayu Tangan itu sudah saya pilah. Jadi sudah pilah, masih bujang lah istilahnya. Jadi untuk tabungan itu saya prioritaskan. Soalnya saya punya goal atau target setiap tahunnya. Itu tabungan, walaupun saya nggak nabung ke bank saat itu, saya kumpulkan di kaleng rokok Surya itu. Waduh, beriklan ini. Jadi itu yang prioritas pertama. Yang kedua baru kebutuhan apa istilahnya ya, goal kedua. Misalnya saya dulu pengen target harus punya kunci set. Nah, itu dalam setahun harus punya kunci set ini. Terus yang kedua itu saya harus traveling, tabungan untuk traveling. Ya. Jadi dalam setahun maksimal 2 kali. Itu sudah saya konsep biar saya nggak jenuh. Di samping itu juga setiap hari berkutat dengan kerjaan, dengan mesin, dengan oli, dengan motor. Itu. Terus sampai nikah tetap sampai sekarang. Sampai sekarang tetap. Alhamdulillah masih tetap. Sama istri malah ada tambahan banyak kaleng. Salah satunya cicilan ke BRI. Itu ada tambahan. Jujur saya dengan Mas Pram sama juga punya utang. Soalnya kalau katanya orang kalau nggak punya utang tuh nyambut gini nggak semangat gitu. Makanya motivasi saya harus tetap berutang gitu loh. Jadi sampai sekarang walaupun enggak banyak, tetap untuk motivasi saya supaya lebih giat lagi, lebih giat dan giat lagi. Dan untuk kebutuhan sehari-hari memang enggak sedetail tadi yang disampaikan Mas Pram. Jadi saya lebih, jadi kalau misalnya gajian, kan saya gajiannya setiap minggu, sama dengan karyawan saya. Jadi setiap Sabtu saya gajian, saya terima gaji juga bayari karyawan 2 orang, termasuk anak saya juga yang ikut saya, ya nyambi sekolah, ya nyambi bantu saya gitu. Saya belajarin untuk mandiri, gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berjalan. Ya istilahnya dalam akhir tahun nanti bisa totalan, oh masih sisa ya. Istri saya bilang itu berarti manajemen keuangan kita juga nggak boros-boros banget lah seperti itu. Oke, mungkin seperti itu aja. Sekedar sharing, ngapunten kalau ada kurang lebihnya. Terima kasih. Sudah bagus. Jadi memang untuk liburan itu memang sudah harus dianggarkan, Pak. Ya. Kalau pakai utang itu malah nggak boleh. Jadi kalau anggaran liburan diambil dari utang itu memang tidak disarankan, memang harus dianggarkan.
Nggih. Nanti saya buatkan konten tersendiri. Sebetulnya di rencana pengeluaran tadi ada tabungan. Saya ada 5 cara menabung. Ya, kelihatannya sepele ya, tapi teknik-teknik menabung itu seperti apa? Nanti ada kontennya. Saya buatkan video. Jadi 5 macam cara metode menabung. Cara-caranya apa? Jadi ada yang 52 minggu dalam setahun tuh bisa menabung sampai 10 sampai 15 juta. Asalkan rutin. Ya. Nah, itu saya ada tekniknya. Kalau saya tiap hari, Mas Pram. Ya, Jadi ada tiap di- hari. Jadi nanti di konten saya ada yang Oke. tiap hari, ada yang tiap minggu, Oke. ada tekniknya. Yang penting Siap, konsisten. mantap. Oke. Konsisten, disiplin dan benar-benar Dan tekad ya. Dan imannya juga harus kuat. Benar itu, Mas. Kalau saya anggap uang hilang itu. Jadi tabungan itu yang prioritas pertama itu saya anggap uang hilang. Jadi saya mentongnya mesti akhir tahun, Mas Pram, Pak Koko. Iya. Jadi saya nabung itu saya anggap uang hilang. Jadi tahu-tahu nanti akhir tahun kita hitung bareng-bareng, istri, anak, biar punya semangat. Waduh, celengannya ternyata lumayan ya, kadang bilang gitu. Jadi memotivasi anak-anak saya gitu, biar mereka tahu jerih payahnya kerja itu nyeleng ini kayak gini loh. Saya bilang gitu ke anak-anak. Ya salah satu aja mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Saya gini Pak Koko, untuk tabungan itu memang harus dianggarkan di depan. Oke, harus di depan. Ya. Terus. Bukan di akhir, sisa dari belanja, itu yang keliru. Banyak Keliru. orang-orang yang Oke. berpikiran situ, wah nanti kalau udah sisa tak tabung. Nah, itu sebetulnya keliru. Oke. Jadi memang harus dianggarkan di depan. Di Anda awal. ya di awal. Anda mau menabung per hari itu berapa, per bulan itu berapa, itu harus masuk di celengan atau masuk di amplop seperti ini ya. Tidak boleh tunda. Kalau sampai tunda ya udah bablas. Ya. Baik, itu tadi pengalaman mengelola keuangan agar sehat dari Pak Pri yang notabene kaum lelaki ini ya. Nah, sekarang kita ingin mendengar ini pengalaman yang lebih real dari para pegiat keuangan dari ini celengan saya. Waduh. Tuh, pakai surya. Ada tulisannya, Pak. Jadi ada tulisannya semuanya untuk ke bank, untuk apa namanya, satu bank lagi, kemudian nanti jadi untuk beli apa, istri sudah menyiapkan semuanya. Ada kurang lebih sekitar 12 kaleng. Wah. Ya, baik. Monggo Mbak Elija atau Bu Nur Aini mau membagikan pengalaman mengelola keuangan agar sehat, atau Bu Else atau Bu Triana, Bu Tian, monggo disilahkan membagikan pengalamannya. Sambil menunggu saya bacakan di chat, nggih. Ya. Di chat ini ada Mas Lukman Adi, apa yang disampaikan Mas Pram disetujui, Bu Else setujui. Lalu Pak Ujang setuju, Pak Dwi setuju. Terus Tapi harus praktek loh ini, jangan setuju aja. butuh berarti harus dipenuhi, keinginan itu belum tentu dibutuhkan. Oke, Ya. Pak Dwi, kebutuhan itu pasti dan tidak bisa dirubah, keinginan bisa diubah. Bu Elija, kebutuhan adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Pak Ujang, butuh adalah pokok, keinginan bisa ditunda. Pak Lukman Adi, keinginan itu nafsu ya. Ya. Keinginan adalah sesuatu yang ingin dimiliki atau dicapai tapi belum tentu dibutuhkan. Pak Pri, oke. Lalu Bu Elija, oke. Bu Nur Aini, Pak Pri, kemudian Bu Tian, top, sangat membantu. Ateng Halilintar, mantap Bro Pram, memang tantangannya di praktek. Nah ini Mas. Iya. Ya, baik.
Kalau aplikasi keuangan seperti itu di Android adakah? Ada nggak Mas Bram di Android? Ada, sebetulnya ada, Pak. Sebetulnya ada. Oh, itu Pak. Untuk Ya, pertanyaan dari Ateng Cuma saya- Halilintar. Ya. Oke. Mana? Oke. Monggo Mbak Elija, ada pengalaman mengelolanya gimana ini? Ya. Ada berapa kaleng, ada berapa amplop yang dipunyai Mbak Elija di rumah? Iya, kalau saya nggak pakai kaleng sih, Pak. Saya kebetulan juga seperti Pak Pram pakai amplop. Ya. Tapi dulunya enggak, karena ada suatu kejadian maka saya pakainya pakai amplop. Oh. Nah, saya dulu itu tidak ada pencatatan keuangan, amburadul gitu ya. Iya. Pengeluaran segini, pemasukan segini, campur aduk, enggak ada pencatatan, jadinya enggak tahu saya dapatnya berapa, saya keluarnya berapa, jadi enggak teratur. Akhirnya saya catat itu masih belum, pencatatannya masih belum sempurna ya. Pokoknya catatan campuran gitu. Kalau menurut saya itu catatan campuran. Di suatu buku itu ada pencatatan pengeluaran dan pemasukan. Nah, itu untuk yang usaha. Nah, saya masukkan di amplop sendiri. Yang untuk pribadi juga saya masukkan di amplop sendiri. Nah, setiap amplop itu saya tulis sih di situ berapa nominalnya, terus setiap keluar dan masuk itu saya tulis di amplop itu. Lah, kalau tulisan itu sudah penuh, otomatis nanti saya ganti amplop dengan nominal yang baru. Nah, nominal yang terakhir itu saya tulis di amplop yang baru. Nah, saya ini diribetin Mak, jadi agak susah ngomong ini. Kalau rencana pengeluaran ditulis apa enggak? Kenapa, Pak? Kalau rencana pengeluaran uangnya untuk bulan Januari ditulis apa enggak? Oh, ini pengeluaranku untuk listrik kira-kira segini, untuk air kira-kira segini, untuk pulsa telepon ditulis apa enggak? Kebetulan itu manajemen untuk pribadi itu bukan saya, Pak, suami. Oh. Nah, jadi ada manajemennya sendiri-sendiri. Saya ini mengurusi yang usaha saja. Nah, suami malah mengurusi yang kayak listrik seperti itu. Oh, gitu. Jadi ini enak, ya. Jadi manajemennya langsung jelas itu. Iya. Kalau dulu campur aduk, Pak, jadi pusing. Iya. Urusan keuangan domestik iki. Jadi ini jangan-jangan uang suami itu uang istri. Uang istri. Kalau uang suami, uang istri itu bukan seperti itu, Pak. Gimana? Kebetulan kan saya punya usaha sendiri dan suami punya usaha sendiri. Nah, ya, jadi nanti apa yang dikasih dari suami saya itu nanti saya masukkan di keuangan pribadi. Nah, yang usaha saya sendiri nanti saya masukkan ke keuangan perusahaan seperti itu. Nah, saya usahakan saya itu jangan sampai berhutang, apalagi berhutang yang ada bunganya. Nah, itu saya hindari. Saya nggak mau berpikir kalau menurut saya berhutang itu ribet, pusing, bikin pusing. Jadi pernah dulu itu pengalaman berhutang, ya bukan berhutang sih, cuman nabungnya itu nabung kayak sejenis asuransi seperti itu. Nah, itu bikin ribet kalau menurut saya. Akhirnya sudah saya putus. Saya kepingin mending saya nabung daripada berhutang, nanti pusingnya di belakang. Kita suka di muka tapi pusing di belakang. Mending kita menabung seperti zaman dulu itu ada peribahasa,
berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, seperti Wah, itu. sip. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya. Nah, kalau kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, itu rasanya kalau impian kita tercapai itu luar biasa sekali bahagianya, daripada kita bahagia dulu tapi menderita di belakang. Kalau pemikiran saya seperti itu. Jadi saya menghindari berhutang. Ya. Jadi cocok ya dengan kesimpulan saya tadi. Jadi memang kuncinya di pengendalian diri ya. Tidak ada yang boros untuk belanja. Jadi memang harus diperhitungkan kapan buat belanja, kapan buat tabungan, kapan buat kebutuhan yang pokok. Nah, itu sudah ada pos-posnya sendiri. Jadi intinya kalau bisa jangan terlalu boros, Pak. Iya, soalnya kan gini, kadang-kadang kita tuh sulit untuk menurunkan gaya hidup gitu. Seperti apa, Pak Kuku? Saya lupa yang hukum fisika tuh. Oh iya. Beban apa itu? Gaya apa tuh? Perubahan. Ya. Energi dibagi gaya. Gaya. Kalau terlalu banyak beban berarti terlalu banyak gaya. Nah, benar sekali. Makanya jangan terlalu banyak gaya, biar bebannya itu nggak terlalu berat. Itu sih. Ya, tadi pengalaman Bu Elija bahkan sampai memisahkan ini keuangan dari mana. Ya, sumbernya dari usaha perusahaan atau sumber keuangan dari suami lah. Ini menjadi inspirasi yang menarik. Monggo siapa yang mau berbagi pengalaman, ibu-ibu? Elsa Happy Property? Sepertinya ibu tuh yang lebih ahli keuangan, Pak. Bapak itu. Gimana, Mas? Sepertinya ibu-ibu tuh untuk pencatatan keuangan tuh biasanya lebih detail. Ini Pak Pri ngomong nih, bergayalah sesuai isi dompetmu. Betul, betul memang. Ojo kakean gaya, dompet titik kita gaya. Betul memang. Oke, saya coba menyapa Triana, Asmara. Silahkan open mic mau berbagi pengalaman. Oh, saya sudah praktek memisahkan antara uang bisnis dan uang gaji. Tapi karena saya nggak punya gaji. Oke, Bapak Ibu mengingatkan nanti kita akan mengadakan expo webinar. Silakan teman-teman, Bapak Ibu semuanya mempromosikan produknya. Kami menyediakan space khusus dengan cara menarasikan secara langsung, memperkenalkan siapa tahu jika rezeki dan cocok nanti kita saling berkomunikasi by WA, di chat silahkan. Nanti ada waktu 5 menit ke depan. Tidak bosan-bosannya kami memberikan ruang untuk expo, promosi produk. Baik, sambil menunggu silahkan. Pak, Bapak atau Ibu, Pak Lukman Adi, ada yang mau disampaikan? Bu Tian? Atau fresh and clean? Oh, Pak Lukman, monggo Pak Lukman, open mic. Ya, Pak Kuko, Pak Pram, terima kasih, sangat menarik paparan hari ini. Menurut saya kami ini sederhana, tetapi butuh tekad yang kuat untuk aplikasikan gitu ya. Secara nyata memang kalau saya di lapangan, pembukuan sudah jalan antara masuk dan keluarnya keuangan sudah, karena itu jadi salah satu alasan saya untuk mengevaluasi lah secara keuangan bagaimana kondisi kita saat ini, dan itu menjadi senjata kita untuk melakukan perubahan di masa yang akan datang. Ya, memang masalahnya adalah karena tidak seluruh tim kita itu juga memahami itu yang menurut saya memang form yang dibuat Pak Pram tadi akan sangat membantu kita. Jadi formatnya tadi ya dalam bentuk Excel mungkin akan sangat membantu kita untuk mendetilkan pengeluaran maupun pemasukan dalam pos masing-masing gitu. Dan yang menarik tadi, kalau saya sih saya buat masuknya apa saja, misalnya panen ikan tanggal sekian berapa kilo, duitnya berapa, pengeluarannya
Ya pokoknya ditulis ke bawah terus, itu yang memang saya masih agak kesulitan untuk membagi atau mengkategorikan apakah ini tabungan, apakah ini pengeluaran rutin. Ini yang memang saya belum. Dan mungkin itu jadi laporan keuangan laporan perencanaan pengeluaran untuk bulan depan itu masih belum ada, Pak ya? Kalau tertulis belum, cuman kalau secara keuangan memang sudah, bulan depan saya harus bayar listrik karena pakai kincir 2,5 juta, gaji 2 juta. Kalau rata-rata biasanya saya hanya nanya, bulan ini kita rutin berapa, Mas? 6 juta yang rutin, yang bulan kemarin. Nah, seperti minggu kemarin kita mendadak ada kincir rusak, itu yang memang karena belum ada perencanaan matang, ya mau tidak mau harus mengambil pos, itu yang menjadi masalah kita, Mas. Itu memang harus ditulis detail itu, Pak. Nah, itu jadi masalah saya, dan itu jadi masukan yang sangat berharga buat saya, Mas. Jadi terima kasih banyak, materi hari ini sangat menarik bagi saya, dan kalau dari beberapa betul itu masih di awang-awang. Dan kalau tadi Bapak Mas Pram menyampaikan ini metode dari mana, Jepang gitu, Pak ya? Iya. Misalnya ada beberapa istilah dari Jepang yang menurut saya memang juga menarik sih. Makoto tadi itu ya, kalau nggak salah Makoto itu bersungguh-sungguh, kalau nggak salah itu juga saya sempat dengar ceritanya kemarin dari beberapa kenalan gitu ya. Terima kasih banyak Mas Pram, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Lukman untuk sharing pengalaman, dan sampai tercapai peristiwa mendadak yang tidak pernah diprediksi. Nah, itu. Ujang, ada yang mau disampaikan? Ya, seperti itu tadi Pak Pram, mengatasi biaya mendadak. Jadi kalau saya ada perhitungan setiap bulan dari omset berapa, kemudian saya ada biaya penyusutan, biaya gaji, biaya operasional, dan lain-lain. Nah, biaya penyusutan inilah yang digunakan untuk keperluan mendadak itu. Dan itu ada persentasenya, berapa persen yang harus benar-benar kita persiapkan, sehingga dalam satu periode kita berusaha, nanti itu kita sudah bisa melaksanakan usaha lagi tanpa beban modal baru. Jadi seperti itu istilahnya di dalam usaha saya. Monggo dilanjut, Pak. Jadi memang saya pernah bertanya ke guru keuangan saya. Jadi memang perhitungan untuk biaya penyusutan itu memang ada. Jadi memang harus kita anggarkan setiap bulan, sama seperti tabungan. Jadi kalau kita membeli mesin baru, kita juga harus menghitung biaya penyusutan sampai tahun keberapa mesin ini tetap digunakan dan kapan mesin ini harus waktunya ganti. Iya. Seperti itu. Soalnya kalau kita perbaikan terus kan juga biayanya pasti mahal. Makanya perlu adanya biaya penyusutan. Monggo Pak Kuku. Nggih, pengalamannya Pak Ujang. Pak Adi, ada pengalaman Pak Adi? Halo Pak. Tidak ada Pak, saya ngolah-ngolah sendiri nih. Berarti keuangannya Pak Adi ini aman-aman saja. Wah. Gimana menyisihkan keuangan Pak Adi? Baru belajar narik gawe ini saya. Sip. Ini progres iki ya. Ya, cuma mungkin sharing aja satu trik gitu ya, bahwa untuk menaikkan gaji itu butuh pertimbangan gitu loh. Jadi istilahnya bisa dialokasikan ke yang lain juga, tapi harus istilahnya kontrak pegawai itu yang mungkin masih saya pelajari. Gitu Pak. Tapi untuk pengelolaan keuangan saya sebenarnya sih belum seperti Pak Pram itu ya, belum detail seperti itu. Cuma untuk memang saya punya pekerjaan lain gitu ya, punya pekerjaan yang tetap, tapi untuk usaha semua saya yang jalanin. Jadi ya berapa besar aset perusahaan saya, untungnya berapa tuh ya
hanya saya yang tahu, istri itu nggak tahu sama sekali. Jadi memang untuk apa ya, pengembangan usaha saya sendiri gitu, Pak. Oh gitu. Tapi tetap ada pencatatan, Pak, ya? Kalau pencatatan ada tetap, Pak. Dari kalau kita kan dari pakai marketplace ya, jadi dari setiap marketplace itu sudah ada catatan pengeluaran, transaksi tiap bulan tuh bisa di-download dan kita bisa tahu apa ya namanya, berapa besar kapital yang tiap bulan dari setiap marketplace itu kita bisa dapat, dan arus lah istilahnya, arus uang, arus barang itu bisa kelihatan. Maksud saya bukan pencatatan transaksi, Pak. Maksudnya pencatatan keuangan pribadi untuk bayar listrik, air, terus untuk yang lain-lain. Nah, tidak sih, itu semua masuk ke urusan istri itu, Pak. Cuma kalau saya mungkin keperluan listrik, rumah, kemudian listrik, HM gitu ya, itu malah harusnya kan dibebankan ke gaji ya, tapi itu saya yang nanggung semuanya. Jadi internet, kebutuhan yang istilahnya bulanan itu sudah dari hasil usaha saya. Jadi hasil gaji pokok dari institusi atau lembaga itu penuh semuanya, jadi untuk savingnya di sana. Jadi untuk bulanan itu malah internet, kemudian listrik, pokoknya pengeluaran bulanan semua dari saya. Jadi tidak diambil dari gaji. Itu yang mungkin agak berbeda sih kalau di pengelolaan keuangan di keluarga kami. Emang agak beda karena saya punya dua kegiatan ya, satu pekerjaan di lembaga, satu hasil dari usaha. Jadi kalau bisa dari usaha ini yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dan kebutuhan-kebutuhan tambahan. Nah, untuk yang gaji dari lembaga itu yang kita amankan untuk dana darurat, kemudian untuk nyicil rumah dan lain-lain itu dari gaji bulanan. Itu sih kalau saya janjian sama istri seperti itu. Kalau seperti benar kata Pak Priyadi tadi, istilahnya kita harus alokasikan waktu untuk apa namanya, dana untuk refreshing itu juga perlu buat belanja. Itu semuanya saya, Pak. Jadi tidak tidak dianggarkan dari gaji. Jadi dianggarkan dari hasil usaha saya. Di tiap bulan keluar sekali, kan di luar sekali, mau belanja satu kali. Jadi misalkan di target istri beli sepatu ya bulan ini satu sepatu, bulan depan baju, bulan depan apa, itu jadi setiap sebulan sekali, Pak, saya anggarkan seperti itu. Jadi tidak dari uang gaji, tapi dari uang hasil usaha saya gitu. Yang penting nggak tekor gitu aja, Pak. Ya, yang penting adalah kalau fungsinya ada gitu, Pak. Oke, kita juga. Sudah sehat. Ya. Itu tadi pengalaman mengelola agar keuangannya sehat atau kesehatan keuangan yang dirasakan oleh Pak Adi bersama keluarganya, timnya. Bagaimana ini keuangan dari gaji dikelola untuk kepentingan apa saja, lalu uang atau hasil dari bisnisnya dipakai untuk keperluan apa saja. Luar biasa. Terima kasih Pak Adi. Baik, teman-teman, sudah saatnya kita akan melaksanakan expo, webinar, atau Zoom. Silakan nanti siapa yang mau mempromosikan, ini sekaligus harus belajar ngomong, teman-teman ya. Tujuannya itu memang kita melatih teman-teman berani ngomong. Meskipun sudah banyak yang tahu, meskipun banyak yang belum tahu, sudah latihan ngomong saja. Karena usaha kalau tidak bisa ngomong itu, ya apa tuh, ya. Baik, siapa langsung yang mau promosi produknya, produk terbarunya, pencapaian usahanya, atau mau menarik mitra kerjasama, monggo. Silakan siapa dulu? Atau Pak Ujang sudah buka yang keberapa ini Pak Ujang? Monggo produk baru. Ya, alhamdulillah Pak, untuk Januari 2022 saya grand opening di Ring Road Utara, Pugeran, Maguwarjo, Yogyakarta. Insya Allah. Maka untuk teman-teman yang mungkin bisa lewat atau pas ngepasi, silakan nanti hubungi kontak saya. Bisa, kalau pas grand opening itu bisa makan gratis, uji coba. Ini bisa nih Pak Lukman, yaitu
planningnya saya tanggal 7-8 Januari di Ring Road Utara, dekat dengan kampus UPN. Depannya ada Casa Grande. Oh, seberangnya Casa Grande, Pak Ujang? Ya, depannya Casa Grande ya. Nah, itu sama Jogja. Ya, ya. Mas, ini apa, restoran atau gimana atau apa ini Pak? Saya belum tahu. Jadi saya cuman gerai, kalau namanya bakso mie ayam. Nah, cuman baik. saya mungkin konsepnya aja, saya mungkin yang meninggalkan ala tradisional ke semi milenial ya gitu, makanya namanya saya kasih milenial. Jadi kita di samping berupa gerai makan di tempat, kita juga melayani online, pesan antar gitu. Ya. Siap Pak Ujang, saya mau jali Pak, belakangnya Hotel Induluk tinggal Pak. Kalau Oke. Kalau kemudian bisa mampir ke kolam ambil ikan Pak. Oh, boleh. Pak, langsung dicat nomor saya Pak nanti Pak. Baik, langsung saya cat Pak ya. Nomornya Pak Ujang. 085 267 555 222. Bisa diulangi Pak Ujang? 085 267 5 3 kali 2 3 kali 55. Gerai yang keberapa ini Pak Ujang? Itu gerai yang kalau secara operasional gerai yang kelima. Tapi kalau nama itu gerai saya yang di Jogja ini saya namakan Milenial 7. Jadi karena saya mendapatkan tempat itu atas pitulungane Gusti, pitulungane konco, kabeh serba entuk pitulungan itu. Sehingga saya namakan 7, dan satu tujuan kami sama-sama berniat berangkat untuk membangun usaha untuk beribadah. Itu saja. Mau filosofinya keren nih kira. Ini ilmu langitan ini Pak. Waduh. Ya, karena begini Pak Pram, harga kontrak di Jogja itu kan minta ampun mahalnya. Iya. Ini saya ketemu dengan beliau ini orang asli Jogja, cuman beliau bekerja di Papua. Dan dia menyediakan tempat untuk saya, itu dia menerima berapapun hasil dari saya, dan kemarin saya tawarkan dia 10% dari hasil bersih, keuntungan bersih. Itu kalau saya nilai kontraknya itu paling enggak 1 tahun 60 juta, belum tentu dapat itu tempatnya. Karena rukonya betul-betul luas itu. Ukurannya 5,5 kali 10, kemudian saya masih bisa memanfaatkan terasnya. Jadi sangat saya sangat mendapatkan istilahnya pitulungan Gusti itu tadi. Rezeki itu Pak Ujang, rezeki. Iya, rezeki. Apalagi depannya kan Casablanca itu kan pusat perekonomian kan. Terus sebelah kiri juga ada kantor pajak kalau tidak salah ya. Betul, ya Pak ya. Betul. Ya, betul. Kiri sebelum turun itu kantor pajak. Ada rumah terbalik sebelumnya Pak, itu ya apa namanya? Oh, saya malah belum tahu Pak, saya belum sempat. Itu tempat wisata juga banyak dikunjungi juga di situ. Itu termasuk daerah nanti, ramai itu Pak. Besok saya mungkin besok sore ke situ Pak, mungkin kita bisa kopi darat Pak nanti kalau udah cat. Insya Allah nanti kalau itu nomor HP saya sudah saya chat direct ke Pak Ujang itu Pak, HP nomor. Oke, siap. Monggo dilanjut, monggo. Setelah Pak Ujang, sukses Pak Ujang. Geser ke. Amin. Monggo Pak Lukman, sesama Jogja saling men-sharingkan, mempromosikan, monggo. Kalau promosikan saya nggak pinter ya Pak. Nggak apa-apa. Monggo teman-teman yang menghendaki, dan mudah-mudahan ada koneksi. Sebetulnya saya juga berharapnya dengan ikut grup-grup seperti ini ada koneksi dan tambah saudara gitu ya.
Jadi memang masalah saya sekarang ini untuk menjual ikan, Pak. Jadi kami punya target 1 bulan produksi 2 ton ikan ukuran dari 150 gram sampai dengan 500 gram. Nah, warna ikannya adalah warna ikan nila merah, kami tidak produksi ikan hitam. Kondisi segar, bisa diambil di kolam langsung di godean. Kalau harga sekarang 23.000 per kilo untuk semua ukuran. Untuk melayani pengiriman kita juga bisa bantu kalau misalnya membutuhkan ikan tetapi tidak ada transport, kita juga bisa bantu untuk mengirimkan, begitu dengan perhitungan nanti tergantung jarak jauh dan dekatnya. Itu aja sih Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak Koko. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi Pak? Baik, nomor telepon saya 081 260 ya. 557 323. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Lukman. Itu teman-teman, ada teman kita penyuplai ikan. Mau dibuat keripik atau mau dibuat steak, monggo kontak langsung. Siapa tahu rezeki bisnisnya cocok. Baik, saya geser. Silakan berikutnya. Ada yang mau mempromosikan? Bu Tian, Bu Nur Aini, monggo. Lalu Bu Triana, LC Happy, Osi Laundry, Desi Tri Caksono, mau mempromosikan kesempatannya? Langsung open mic. Monggo Mbak Uci, dinyalakan kameranya. Ini anu gelap-gelapan, saya lagi di pinggir kali. Oke. Silakan Bu. Promosi apa aja ini kira-kira? Monggo silakan. Apa aja? Laundry-nya atau? Kalau saya untuk sekarang bisnis apa ya Mas? Jual beli tanah gitu bisa dikatakan bisnis enggak ya? Boleh. Silakan. Ya, kebetulan saya punya tanah di Tulungagung, barangkali ada yang minat. Nah, Tulungagung. Sangat murah, sangat terjangkau. Luasnya berapa? Tergantung peminatnya, pinginnya mau yang berapa ada. Ini tuan tanah, ini silakan tanah. Tuan tanah ini Bu. Tanah ini berhubung ibu jadi twin. Kalau dulu kan masih sebelum pandemi dulu masih enak, mau jual beli tanah masih banyak peminatnya. Tapi kalau di masa pandemi kayak gini kayaknya susah ya jual tanah. Untuk harganya kira-kira per meter di sana berapa? Kalau harganya tergantung, mintanya yang pinggir jalan atau yang kita investasi sawah gitu, kebun ada. Harganya berapa per meter kira-kira aja? Harganya mulai dari 2.500.000 sampai 10 juta. Kalau di kampung harga segitu udah bagus. Mungkin ada nomor telepon yang mau dihubungi? Barangkali ada yang minat mau investasi sawah atau tanah atau apa, murah, dijamin murah deh. Nomor teleponnya berapa? 085 645 112 221. Oke. Ini saya kebetulan ada 15 tempat di Tulungagung semua. Jadi ada yang kalau mau yang di pinggir jalan mau buat usaha laundry atau apa ya. Kalau mau yang suka berkebun, di kebun ada tanamannya, ada jeruk, ada semangka, udah ada tanamannya. Tebu tinggal pilih. Ini yang punya Tulungagung ini Mas. Oke. Iya, silakan Pak Koko. Baik, terima kasih Osi Laundry ya. Osi Laundry sampingan gitu ya. Iya. Uang kecil.
Kecil ya, mengisi waktu luang. Saya geser ke Bu ini, Bu Tia. Kalau di laundry saya nggak begitu bisa. Masalah apa Mas ya, Mas Pram gimana ya? Masalah keuangannya juga nggak bisa. Oh iya, nanti bisa japri saya nanti saya cari. Iya. Oke, nanti Oke, berikutnya ada Desi Tricaksono. Masih ada waktu? Monggo yang lain. Monggo. Bu Elija nih biasanya kalau mau promosi. Bu Elija ada produk baru? Monggo Bu Elija. Kalau produk baru sih itu sih Pak, coklat herbal. Cuman saya itu pinginnya itu saat ini pingin merubah mindset anak-anak. Nah, anak-anak kan selama ini pahamnya itu coklat adalah yang manis, coklat manis-manis seperti itu. Nah, saya ingin merubah mindset mereka, cara berpikir, pola pikir mereka, bahwa coklat yang seharusnya dikonsumsi itu bukan yang coklat manis, biar giginya lebih sehat, tidak gigis, dan juga mendapatkan manfaat untuk kesehatan. Saya pinginnya itu rencana itu mau mengedukasi anak-anak. Jadi biar mereka itu merubah cara berpikirnya itu kalau coklat itu harus manis. Padahal coklat yang sehat itu bukan yang manis, karena yang manis itu bukan coklat. Yang manis itu adalah permen. Jadi coklat yang manis itu adalah, coklat yang sehat itu adalah coklat yang banyak kadar kakaonya. Seperti itu sih Pak. Yang manis senyummu. Senyum semua orang manis. Ditaburin gula Pak, tambah manis. Berarti yang bagus itu coklat yang pahit ya Bu? Iya. Yang kadar kakaonya lebih tinggi Pak. Berarti kalau kita beli coklat manis gitu berarti itu ya isinya lebih banyak gulanya gitu Bu ya? Ya bisa dilihat dari komposisinya Pak. Kalau komposisinya tertulis di depan, paling depan sendiri itu gula, berarti kadar gulanya di situ lebih banyak daripada kadar coklat. Nah, coklat yang baik itu, iya, coklat yang baik itu adalah kadar kakaonya yang tinggi dan tidak memakai bahan tambahan. Bahan tambahan itu apa? Seperti pengawet, pemanis buatan, dan lain-lain seperti itu. Yang bagus itu, yang bagus kenapa? Itu kadar gulanya, bukan kadar gulanya biasanya ditambah berapa persen gitu Bu ya? Atau yang paling bagus yang murni gitu Bu? Nah, kalau tergantung kebutuhan Pak. Tapi kalau saya sarankan bagi orang yang tidak suka pahit, saya sarankan yang 50% saja. Jadi coklatnya dapat, manisnya juga dapat. Tapi alangkah lebih baik itu antara 75 sampai 80% itu yang bagus. Tapi kalau mau lebih bagus lagi 100% juga enggak apa-apa. Tapi kalau 100% saya sarankan jangan terlalu banyak-banyak gitu. Oh, kenapa Bu kalau yang 100%? Karena kalau saya termasuk yang agak saya lama tinggal di Danau Toba Bu ya, tempatnya dingin dan memang saya juga biasanya nyetok coklat untuk kondisi yang dingin itu, dan memang saya rasakan ada efek cukup menghangatkan ya, mungkin bukan hanya karena air panasnya tapi mungkin dari coklatnya, saya nggak tahu itu Bu. Itu menurut saya juga cukup bagus sih untuk ini, karena fungsi coklat juga saya lihat cukup banyak Bu ya. Makanya karena coklat itu kan antioksidannya juga tinggi Pak ya. Iya, makanya saya baru sadar, oh iya, kalau saya beli Silver Queen, beli coklat apa gitu kan. Gitu Pak. Iya, itu kan apalagi yang jago itu kan manisnya banyak itu Bu ya. Kalau yang coklat lama itu merek jago atau apa itu ya. Oke, terima kasih informasinya Bu Elija. Sama-sama Pak. Promosi dan edukasi, siapa tahu Pak Lukman dan Mbak Elija bisa berkontak, berjabri, kolaborasi percoklatan. Baik, saya itu rencana itu ingin mengangkat kembali keberadaan petani kakao di Indonesia sebenarnya Pak. Nah dulu kan petani kakao di Indonesia itu terbesar nomor 3 di dunia. Nah sekarang itu merosot turun drastis, apalagi di
Malang sini, dulu Malang Selatan itu banyak sekali karena di sana itu terdapat pabrik coklat. Di setiap rumah desa situ itu setiap rumah banyak kakaonya. Nah, karena pabriknya itu gulung tikar, otomatis petaninya ikut gulung tikar. Nah, sekarang sudah seperti mau punah coklat di sana itu berganti ke kopi. Sedangkan sebenarnya untuk masa panen itu lebih cepat coklat daripada kopi. Dan sebenarnya lebih banyak coklat daripada kopi. Kapasitasnya sebenarnya seperti itu. Makanya saya juga ingin merubah mindset para petani itu, juga ingin mengangkat kembali keberadaan para petani biar terutama Malang sini itu kembali jaya petani kakao. Iya, kenapa saya ambil bahan baku itu tidak dari pengepul, langsung dari petani? Pertama, di samping saya ingin mengupkan kualitas produk saya, karena kalau saya ambil dari pengepul, saya tidak mendapatkan kualitas yang baik karena dari pengepul itu non fermentasi. Sedangkan saya produk saya itu saya utamakan yang fermentasi. Ya, yang non fermentasi ada, itu saya sarankan untuk campuran cake. Kalau yang fermentasi itu saya sarankan untuk langsung dimakan atau diseduh menjadi minuman. Nah, kenapa saya pakai langsung ke petani? Biar itu tadi, petani kakao Indonesia itu terangkat kembali keberadaannya seperti itu, Pak. Setuju sekali, Bu Elijah. Saya pengennya juga dengar seperti ini, kalau bisa coklat itu setara dengan kopi terkenalnya, Bu, ya. Sekarang ini kan benar. Di Malang itu setahu saya, teman saya kemarin cerita, hampir 200-300 meter itu ada warung kopi. Di Jogja sekarang ini juga jadi lautan kopi, 200 meter, 300 meter ada kopi. Menarik kalau coklat juga bisa ikut di sampingnya gitu, Bu, ya. Meramaikan. Saya itu kepingin setiap rumah itu pingin satu lah minimal ada pohon coklat seperti itu. Kemarin itu saya ikut pameran itu juga mengedukasi orang-orang itu, ayo tanam coklat nanti kalau sudah berbuah nanti saya yang beli buahnya seperti itu saya. Oke. Dikampanyekan nanti Bu Elijah. Baik, masih ada waktu. Bu Triana, ngapunten. Bu Triana, monggo. Perkenalkan saya, usaha saya adalah fashion dan craft, terutama di bidang pergombalan, Pak. Karena saya juga membatik, juga bikin ekoprint, shibori, dan jumputan. Nah, itu posisi di mana, Bu? Saya di Jalan Bantul, Pak, Jogja. Pak Lukman itu. Ya. Itu sering ikut pameran, tapi ya semenjak pandemi ini masih sepi gitu. Ya. Terus kalau ini cuma ada pesanan-pesanan, itu melayani pesanan-pesanan dari konsumen-konsumen yang sudah pelanggan itu. Tapi untuk memilah keuangan itu saya belum begitu pandai, masih suka campur-campur gitu loh, Pak. Dan tadi lihat ilustrasi tadi kok saya kayaknya terbuka gitu, ingin mempraktekkan seperti itu. Yang penting praktek memang, Bu. Iya, terima kasih. Sederhana. Iya, kayaknya malah lebih sederhana karena saya juga sering ikut pelatihan seperti itu, kok nggak mudeng-mudeng gitu loh, Pak. Susah gitu diterima, itu susah. Kalau ini kok kayaknya kok gampang ya kayaknya. Ya, mudah-mudahan saya bisa mempraktekannya ya. Baik. Nomor teleponnya bisa dihubungi, Bu. Oh ya, 087 7390 89224. Ya. Pergombalan ini bisnisnya ya. Iya. Baik. Semoga nanti teman-teman yang sekitaran Jogja bisnis pergombalan, laundry itu juga pergombalan. Bisa kontak ke Bu Triana. Masih ada waktu 4 menit, monggo. Teman-teman. Ada yang mau pergombalannya bisa nyeponsori nih buat seragam opening milenial.
Nah, boleh Pak, silakan kalau mau pesan bisa shibori, jumputan ataupun batik tulis juga ada. Wah, Monggo ada yang ekoprint ya Bu? Iya. Ekoprint juga? Iya, ada ekoprint juga ada. Kebetulan saya juga ada kelompok sendiri gitu. Ekoprint dari kertas bikin nggak Bu? Kalau kertas belum. Oh, belum. Dari daun, cuman dari daun. Siap. Asik ini ya. Semoga berkolaborasi, bersinergi. Ya, ya. Ya, baik, makasih. Masih ada waktu? Pak Desi kayak mau ngomongin. Langsung. Silakan Pak. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Kelihatannya usaha saya nyambung dengan Bu Triana, kebetulan saya juga punya usaha batik. Nanti gimana Pak? Sinyalnya Pak Desi. Triana. Gimana Pak? Sinyalnya Pak putus-putus. Waduh, sinyalnya ini susah. Gimana Pak? Gimana? Mungkin usaha saya juga ada yang nyambung dengan Bu Triana, masalah pergombalan dan perbatikan. Nanti barangkali saya ngontak dengan bisa untuk sharing, untuk mungkin produk-produk yang bisa saya cover apa seperti itu. Nah, dan mungkin nanti jangan bosan kalau saya juga sering tanya-tanya yang namanya juga masih belajar Bu. Iya. Dari kopi kalau saya mungkin yang berbagi pengalaman sedikit yang saya rasakan itu ketika mengatur keuangan itu memang overhead Pak, terutama di bidang penipuan Pak. Kalau tadi ada pergombalan, sekarang ada bidang penipuan Pak. Jadi memang yang namanya usaha kan tidak selalu lancar katakanlah selalu ada biaya tak terduga, terutama untuk ya itu tadi. Kalau saya kan harus banyak mencari mitra kerja dan kadangkala yang janjinya manis untungnya banyak ternyata dong Mbak. Terus lebih lanjut yang saya promokan apa ya? Ya yang penting saya latihan bicara Pak. Kebetulan saya juga punya usaha di bidang jasa Pak. Jasa desain rumah, jasa desain kafe. Jadi monggo Bapak Ibu membutuhkan, terutama yang usahanya sedang berkembang ini. Pak siapa tadi Pak yang di Jogja yang Pak Lukman. Iya Pak Lukman, barangkali butuh jasa desain rumah. Waduh, putus lagi. Ada sih. Mulai dari Dina, terus Tampa, dan mungkin nanti aliran rezekinya juga lancar. Amin. Ya mungkin dari saya itu aja. Ada sih. Materinya bagus walaupun saya terlambat, tapi sebagian besar saya bisa menyimpulkan kalau apa istilahnya materi-materi ini ya semua materi-materi bermanfaat bagi kita semua. Nuwun, monggo lanjut. Pak Pram, Pak Tri tadi apa saya agak terganggu ini sama anak saya tadi apa Pak usahanya Pak? Halo. Saya jasa Pak. Di samping usaha batik online itu saya jasa Pak, jasa desain Pak. Jasa desain konstruksi, jasa pelaksana konstruksi Pak. Kontraktor ya. Oh baik Pak Tri, terima kasih. Oke. Baik. Mungkin Pak Desi bisa men-sharekan nomor teleponnya mungkin kalau ada. Oh iya, nomor teleponnya Pak Desi. Oh iya, nomor teleponnya 081. Iya. Pak Desi. 233. Bisa didengar? Putus-putus tadi, Pak. Waduh. Ya. Diulangi lagi. 081. Iya. 2. Iya. 333. 333. 19. 19. 911. 911. Sip. Ya. Ya, monggo Pak. Oke, baik. Baik teman-teman, waktunya jam 9:01. Saatnya monggo kita dilanjut yang lain. Oke.
closing statement dari Pak Pram, monggo. Ya, terima kasih Pak Koko. Jadi teori pencatatan keuangan tadi saya rasa cukup sederhana, gampang sekali. Yang penting praktek. Jadi harus punya niat yang besar ke diri sendiri, harus komitmen ke diri sendiri, harus ada pencatatan keuangan. Bentuk uang masuk, uang keluar, maupun perencanaan pengeluaran untuk bulan berikutnya. Nanti kalau sudah bisa dievaluasi, kalau ada uang sisanya, berarti saya pastikan Bapak Ibu berhasil menggunakan metode KPBU. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Pram atas materi seni mengelola keuangan agar kesehatan keuangannya semakin baik dan penataan ke depan juga semakin rapi. Saatnya kita akan foto bersama. Silakan menunjukkan, memamerkan produknya. Jika bisa, kamera dinyalakan, kita akan foto bersama. Dipamerkan, gombalnya boleh, batiknya boleh, milenialnya juga boleh. Waduh, Pak Lukman. Pak Lukman, ikannya juga boleh. Osilandrianya juga dipamerkan, monggo. Nah, itu Pak Pri. Mbak Elija ini coklatnya ini juga. Mbak Elija, monggo. Putian, monggo dibuka kamera. Mas Pram ya? Kenapa? Yang screenshot Mas Pram. Boleh. Oke ya. Sudah saya hitung ya. Oke, 1, 2, cheese. Lagi 1, 2. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Koko, Widiatmoko, Mas Pramudya, semuanya teman-teman rekan-rekan intervener, terima kasih. Terima kasih, bersinergi, monggo. Tetap sehat,